warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas atau Pak ya? Perkenalkan saya Sinta Ariska, mentor modul Nusantara. Saya dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Yang ini teman-teman saya atau rekan-rekan saya dari Udayana dan dari Undana. Nah, kami di sini akan menanyakan beberapa hal atau sesuatu tentang seniman atau seni lukis yang ada di Tuban. Nah, mungkin kita langsung saja atau Bapak bisa perkenalan dulu dengan siapa namanya, Mas? Saya Komar. Biasa dipanggil? Ya Komar. Ya terserah lah ya. Memanggil Komar. Oke. Di sini saya akan tanya beberapa hal, mungkin seputar seni lukis aja. Yang pertama, mengapa memilih menjadi seniman lukis? Pada awalnya saya dari kecil itu memang suka menggambar, itu dari SD menggambar di kertas, terus pengembangan di kanvas itu mulai kelas 1 SMA. Jadi waktu itu masih usia berapa itu? 16 tahun. Jadi di situ saya mengembangkan mulai pindah ke media kanvas, terus saya kembangkan pada akhirnya seni lukis, yaitu pada kelas 1 pada masih SD ya, masih SD. Terus saya mulai mengembangkan seni lukis di media kanvas itu kelas 1 SMA. Di situ saya lihat kok asik gitu melukis di kanvas, terus saya kembangkan. Kebetulan di sekolah juga diajarkan seni rupa, seni lukis. Jadi mulai di situ saya kembangkan. Terus saya pameran saya pameran mulai masuk kuliah semester 1. Waktu itu di Uniro juga ada komunitas seni rupa, yaitu Uniro UKM. Di situ komunitas itu mengadakan pameran. Di situ saya membuat sebuah karya, dan waktu itu mengundang para pelukis di Tuban, dan salah satu pelukis di Tuban menyukai karya saya, dan waktu itu dari situlah saya mulai berpameran di berbagai kota. Jadi perjalanannya lumayan panjang gitu ya? Iya. Dari kecil kan udah suka lukis, jadi otomatis makin kesini gini. Jadi bakatnya udah dari kecil ya? Iya. Selanjutnya, bagaimanakah prospek seniman lukis ke depannya? Kalau prospek seniman lukis itu kalau saya bilang tergantung pada pelakunya ya, pada senimannya. Jadi seberapa jauh dia berkreativitas, di situ nanti ada yang namanya tahap. Jadi seberapa jauh dia berkreativitas, menciptakan karya-karya yang berkreativitas, dari situ nanti ada pemasaran di situ. Ya, oke. Lanjut aja. Bagaimana tanggapan kaum milenial terhadap seni lukis sekarang? Karena kan zaman sekarang kan banyak tuh anak-anak muda yang jarang banget suka sama karya-karya lukis, atau mungkin lebih suka ke yang digital atau yang lain sebagainya. Kalau saya lihat para kaum milenial itu lebih cenderung suka ke barat-baratan ya. Jadi kalau ke tradisionalnya memang agak kurang kalau untuk di era sekarang. Jadi ya gitu. Terus cara menarik kaum milenial ini agar suka sama seni lukis, Mas, gimana? Seperti apa? Mungkin melakukan sebuah kayak di sosmed atau bagaimana, atau pernah sosialisasi atau bagaimana gitu? Kalau untuk menarik kaum milenial agar mencintai lukisan itu ya mungkin dengan kita mengadakan agenda-agenda seperti pameran dan sebagainya, itu mungkin bisa menarik minat kaum milenial
melukis, menyukai seni lukis tersebut. Ya, bisa lanjut. Saya juga mau bertanya, tapi sebelum itu perkenalkan dulu yang nama Ya. saya Fadil Ikram, saya dari Universitas Udayana Bali, Ya, biasa dipanggil Fadil. Untuk pertanyaannya itu, saya ingin bertanya mengenai komunitas seniman lukis itu semakin bertambah tuh atau semakin berkurang gitu. Nah, apakah di daerah sini itu ada komunitasnya tersendiri? Soalnya kan kayak biasanya tuh di Bali, kayak misalnya ada Rumah Sanur, ya. terus Taman Baca Kesiman gitu. Kayak kalau nggak di Jogja, untuk YouTuber sendiri itu ada nggak sih mas? Kalau komunitas seni lukis di Indonesia pastinya sangat banyak ya Mas ya, apalagi banyak pendatang-pendatang baru, para pelaku seni baru. Jadi di situ mungkin membangun suatu komunitas sendiri. Tapi kalau untuk di Tuban ini, saya pikir juga semakin berkembang kalau komunitas itu. Termasuk saya sendiri ini sama teman-teman juga mendirikan komunitas sendiri itu 5 orang. Jadi banyak pelaku di Tuban ini banyak, cuman saya dan teman-teman saya 5 orang ini yang biasa berkumpul itu mendirikan komunitas sendiri. Jadi saya pikir kalau di Indonesia ini semakin banyak komunitas. Jadi untuk pamerannya sendiri kita bawa nama komunitas atau perorangan sih? Kalau misalnya seni lukis itu, Gimana? kalau misalkan komunitas nih, kalau ada pameran, Iya. nah pameran itu kita ngebawa nama komunitas itu atau perorangan jatuhnya? Kalau lihat eventnya ya Mas ya. Ya. Jadi kalau seperti pasar seni lukis itu kan sifatnya kan umum, siapa saja boleh ikut ya gitu. Dan tidak terbatas komunitas atau apa. Jadi itu kan sewa stand, jadi ya secara individual, perorangan, personal. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah antusiasme masyarakat terhadap karya seni lukis? Kalau antusiasme masyarakat, saya pikir sangat antusias ya dengan kalau saya lihat di beberapa event yang sudah terselenggara, saya lihat itu antusias masyarakat sangat antusias gitu. Sangat antusias, mereka juga ya walaupun cuma sekedar melihat atau mengapresiasi gitu ya. Itu biasa dapat kayak misalkan lukisan itu pernah harganya berapa gitu? Kalau masalah harga itu kan tergantung pelukisnya masing-masing. Jadi itu ya tergantung pelukisnya gitu Mas. Kalau dia relatif aja. Ada yang berani nggak sih kayak kita bayar mahal gitu orang-orangnya yang waktu itu beli? Ya itu tergantung pelukisnya Mas. Tergantung pelukisnya dan para kolektor itu sendiri. Jadi seberapa jam terbang itu juga pengaruh gitu. Jam terbang pelukisnya juga pengaruh meningkatkan harga lukisan tersebut. Kemarin itu ada pameran di Banyuwangi itu laku sampai 2,4 M itu satu lukisan. Itu karyanya Pak Awidi kalau nggak salah, pelukis top Indonesia juga. Ya, itu kan kesukaan gitu Mas. Iya, ada ciri khas tersendiri. Terus pertanyaan terakhir nih Mas ya, kan saya juga agak suka lukisan ini kan lebih kayak ke natur gitu, alam kan. Kenapa sumber inspirasinya itu di alam gitu? Kenapa nggak dari kayak objeknya itu manusia, kalau nggak benda-benda lagi? Pada dasarnya saya memang suka alam ya, saya suka alam, saya suka keindahan. Jadi ya saya melukis alam ini karena ya memang ingin mengajak yang melihat untuk selalu melestarikan alam, tidak merusaknya gitu. Kalau seperti ini alam yang yang indah, yang karena tidak dirusak oleh manusia. Oke ya kan? Saya ingin bertanya juga. Sebelum bertanya, perkenalkan nama saya Yohanes Rustanto Sewa, bisa Pak Yohan dari Undana Kupang. Di sini saya ingin bertanya, yang pertama itu bagaimana strategi Mas untuk tetap melestarikan seni lukis ini? Iya, seperti saya tadi bilang, dengan mengadakan event-event seperti pameran atau mungkin melukis bersama on the spot di mana gitu, atau mungkin lomba, ya pokoknya mengadakan event-event Kayak coaching klinik gitu. ya itu bisa meningkatkan
aktivitas nilai. Keindahan itu terbentuk oleh rasa dan oleh rasa, ekspresi dan emosi. Jadi keindahan alam yang kita ciptakan itu terbentuk oleh rasa, emosi, dan ekspresi. Berarti apa yang kita rasakan sekarang ya itu yang ingin kita tuangkan. Iya, betul. Jadi misalkan kita kayak emosi bang itu kita Melukis itu kan harus ada emosinya juga, emosional. Jadi agar lukisan itu memang kita bisa menciptakan lukisan itu lebih berdimensi, lebih bisa dirasakan oleh orang. Terkadang ada lukisan cuma dapat bagusnya saja, tapi rasanya kurang. kurang. Dan itu para audien yang bisa menilai. Bisa menilai. Jadi kayak lukisan ini aja sih. Ya. Iya, kayak kita bisa masuk ke dalamnya, suasananya Iya, kayak itu, kan betul. suasana kayak gimana ya Iya. gitu. Oh ya, mungkin itu dulu mas dari kami. Oh, gitu, ya. Mungkin itu yang bisa kita tangkap dari berbagai hal tentang seni lukis itu bagaimana. Mungkin lain waktu kita bisa bertanya kembali tentang apa yang kurasa atau kita rasa kurang tentang mengenai ini. Sebelumnya terima kasih Ya. atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.